Jamaah tabligh seringkali dicap sebagai jamaah yang anti dengan politik, buta terhadap politik, dan tidak mau tahu terhadap politik di dalam negeri. Benarkah demikian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Jamaah tabligh merupakan harakah atau pergerakan dalam dakwah yang tidak terafiliasi dengan partai apapun yang berada di Indonesia. Tidak terafiliasi dengan tokoh politik siapapun di Indonesia. Tidak memiliki donatur, juga tidak memiliki lembaga, dan juga tidak memiliki badan hukum. Jamaah tabligh adalah murni hanya pergerakan dakwah. Tidak sedikit orang yang mengatakan bahwa jamaah tabligh ini tidak peduli dengan politik, buta akan politik, anti dengan politik. Sehingga tidak sedikit orang yang memandang jamaah tabligh ini dengan pandangan yang kurang baik dikarenakan tidak mau terjun dan tidak mau ikut campur dalam politik. Padahal hal tersebut harus dimiliki oleh setiap harakah atau pergerakan dakwah. Yang mana pergerakan dakwah ini asasnya hanya la ilaha illallah. Niat karena Allah subhanahu wa ta'ala dan niat menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah tabligh sama sekali tidak membenci politik yang ada di Indonesia, bahkan tidak benci juga terhadap orang-orang yang berpolitik. Bayangkan saja jika satu harakah atau pergerakan dalam dakwah terafiliasi dengan satu partai politik, terafiliasi dengan tokoh-tokoh politik, maka dakwah tersebut tidak akan tersebar. Dakwah tersebut hanya terfokus di kalangan orang-orang tersebut saja. Tetapi dikarenakan jamaah tabligh tidak terafiliasi dengan politik, dengan partai dimanapun, baik di dalam ataupun di luar negeri, sehingga hari ini, di setiap negara di dunia ini, ada markas jamaah tabligh. Dan salah satu pergerakan dakwah yang tidak bisa ditahan dengan apapun, karena tidak memiliki donatur dan lembaga, sehingga jamaah ini bisa bergerak karena mereka membawa uangnya sendiri, berkorban dengan harta dan dirinya sendiri. Dan di dalam jamaah tabligh sendiri, ada yang disebut dengan usul-usul dakwah. Dan di dalam usul-usul dakwah tersebut, terdiri dari 20 sekian usul-usul dakwah, ada 4 hal yang tidak boleh disentuh ketika huruf fisabilillah, ketika keluar di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika berdakwah, maka 4 hal tersebut tidak boleh disentuh. Yang pertama adalah masalah politik praktis di dalam ataupun di luar negeri. Maka ini tidak boleh disentuh ketika keluar di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan jika hal tersebut disentuh ketika zaman seperti hari ini, pemilu, pesta demokrasi di Indonesia, pemilihan presiden, ketika jamaah tabligh memutuskan keberpihakan atau terafiliasi dengan salah satu calon presiden, maka di tempat lain yang mungkin tempat tersebut tidak mendukung presiden yang terafiliasi dengan jamaah tabligh, maka ini bisa menyebabkan dakwah tidak sampai kepada seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yang tidak boleh disentuh ini masalah khilafiyah ketika khuruj fisabilillah, ketika keluar di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Masalah perbedaan, masalah tentang madhab, fikih dalam sholat. Mengapa hal tersebut tidak boleh disentuh? Sama halnya seperti masalah politik tadi. Ketika kita membawa satu madhab tertentu, dan kita berdakwah di satu tempat yang tempat tersebut tidak menggunakan madhab yang kita pakai, maka apa yang akan terjadi? Perbedaan, permusuhan akan mulai timbul. Tetapi ketika kami tidak menyentuh masalah khilafiyah, masalah fikih, masalah perbedaan, maka hal tersebut memudahkan dakwah sampai ke setiap pelosok. Kemudian ketika huruf fisabilillah, yang tidak boleh disentuh adalah masalah aib. Aib masyarakat ataupun aib diri sendiri. Ketika kami bergerak di satu daerah yang mungkin terlihat keburukannya daerah tersebut, maka di dalam ceramah tidak boleh disampaikan aib tentang masyarakat tersebut ataupun keburukan tersebut. Bahkan tidak juga, karena kebanyakan teman-teman tidak berasal dari pondok pesantren. Ada orang-orang yang baru hijrah, mereka diberikan mimbar, kemudian mereka sempat menceritakan aibnya masa lalu, ini pun tidak diperkenankan. Maka penting untuk menutupi aib masyarakat,
terlebih-lebih menutupi aib diri sendiri. Kemudian keempat yang tidak boleh disentuh ketika khuruj fisabilillah adalah masalah derma, sumbangan, sosial, status, jabatan. Seorang jenderal di kepolisian, banyak teman-teman kita, ketika mereka tidak ada dalam keadaan khuruj, maka mereka sebagai jenderal di kepolisiannya, sebagai jenderal di kesatuannya. Tetapi ketika mereka sedang khuruj fisabilillah, maka mereka harus melepaskan semua itu dan menjadi hamba Allah saja. Maka penting, 4 perkara ini, 4 yang tidak boleh disentuh ini, ada ketika khuruj fisabilillah. Tetapi ketika teman-teman ini sudah pulang ke rumahnya masing-masing, maka kita bisa lihat, banyak juga teman-teman yang terjun, bahkan masih ada yang di dunia perpolitikan Indonesia, tetapi ketika mereka sedang keluar di jalan Allah, maka mereka meninggalkan hal tersebut. Jadi adalah sangat tidak benar jika dikatakan bahwa jamaah tabligh anti politik, bahwa jamaah tabligh buta terhadap politik, bahwa jamaah tabligh tidak mau tahu dan tidak ikut campur dalam politik, dalam dan luar negeri. Kita sama-sama peduli terhadap bangsa Indonesia dan mendoakan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan pemimpin yang adil untuk memimpin bangsa dan negara ini. Jadi perlu dipahami bahwasannya jamaah tabligh tidak terafiliasi dengan politik, tidak terafiliasi dengan tokoh politik, tidak terafiliasi dengan partai politik ketika khuruj fisabilillah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la